Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami hingga segmen terakhir untuk malam hari ini. Tentunya sudah banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya, banyak ilmunya juga. Dan mungkin Anda yang sampai dengan hari ini juga turut menggeluti bidang perakikan, perbatuan di Indonesia, tentunya juga sudah mulai muncul yang namanya ide-ide. Jadi bukan cuma sebatas menaikkan nilai jual, terus juga bersaing dari sisi harga, tapi kita coba mengembangkan dari sisi kreativitas. Karena ketika ya namanya kreativitas itu tadi sudah tergali, terus juga nilai seninya pun itu juga sudah mulai tumbuh, ya namanya harga mungkin juga akan mengikut secara otomatis juga ya. Kita akan kembali bersama kedua narasumber saya. Kali ini kita akan coba mengajak Anda pemirsa. Jadi kalau Anda mungkin sempat merasa kesulitan ya untuk bisa membedakan mana sih tadi kalau dari awal Pak Agus juga sudah menceritakan ada beberapa aki sintetis yang sudah mulai bermunculan. Itu kadang-kadang juga membuat kita harus lebih waspada. Yang paling membedakan Pak Agus, mungkin Anda bisa memberikan sedikit edukasi untuk masyarakat dan juga pemirsa BBS TV. Apa yang paling menonjol dan juga menjadi satu ciri khas? Ini loh yang asli dan ini yang mungkin yang sintetis, Pak Agus. Saya katakan kalau ake ya Bu ya, ini itemnya yang asli ini asli Bu, kalau saya ini asli ya. Tapi saya bawa yang sintetis itu seperti ini, fatnya kaca bentuknya gitu. Dia sama fatnya, bening gitu. Dan dia kalau jatuh pecah dia. Karena, tanpa membuktikan dengan cara yang pecah dan sebagainya, itu kalau diraba, dilihat secara kasat mata itu apa Pak yang paling menonjol perbedaannya? Yang utama kaca Bu, ini sudah kelihatan kaca. Kalau nanti di center itu pun dia nggak tembus di sini. Itu. Oke. Ya, kalau yang asli tembus gitu ya? Tembus, masih tembus. Dari belakang Selain itu tembus, ciri-ciri berikutnya Pak? Yang utama ya tadi saya katakan kebanyakan mereka kan kadang-kadang cinta ya Pak ya. Dia senang harga berapa dibeli, yang penting cocok dipakai. Nah ini saya mohon kepada pedagang mereka harus jujur. Sampaikan, oh Pak ini sintetis gitu. Mereka tidak kecewa pulangnya. Tahu-tahu dibawa pulang loh, sampean kok beli sintetis loh, tadi nggak ngomong gitu ya. Sehingga pedagang harus menjelaskan ini sintetis dan ini bukan gitu loh. Ini kejujuran ini yang kita sampaikan, selalu kita sampaikan pada anggota kami. Nah, seberapa jauh tingkat kejujuran itu akan menentukan seberapa panjang kelanggengan itu booming Bapak. Ya, gitu. itu. Betul. Semakin banyak orang yang kecewa, semakin banyak orang yang merasa tertipu, itu tentunya juga akan berpengaruh ya. Pak Sulis, terkait dengan aki sintetis dan juga mungkin yang asli, Anda mungkin bisa mencermati ini di sisi yang berbeda Pak. Dalam arti mungkin harusnya kita ada satu standar tersendiri yang melindungi sendiri dalam arti bentuk kontrol yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu juga Pak Sulis. Ya kalau yang paling gampang itu teman-teman yang masih baru mendalami baru menyenangi batu ake itu kalau mau beli ake ya sebaiknya bawa temennya yang sudah jauh lebih ngerti gitu kan. Itu cara termudah gitu ya. Atau yang kedua testingkan dulu ke lab-labnya dan di Surabaya saya kira ada beberapa lah yang bisa memeriksa ini asli atau tidak gitu ya. Tapi bagi yang sudah agak mengerti tapi belum mendalami secara penuh, sebetulnya bisa melihat karena setiap batu-batuan alam itu punya urat, punya bentuk kristal yang macam-macam, apakah dia segi 8, apakah dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian yang kedua kalau masakan itu biasanya ada kayak semacam gelembung. Kalau Anda lihat pecahan botol kecap misalnya atau pecahan botol apa itu kalau Anda baca itu pasti ada yang kayak gelembung-gelembung udara yang itu gitu ya. Itu karena hasil dari satu proses industri atau apa gitulah atau kerajinan gitu ya. Tapi kalau batu alam itu biasanya tidak ada gelembung. Kecuali kalau dia ada misalnya air atau apa yang terjebak. Ya, di dalam satu istilahnya teman-teman itu kalau di batu itu ada combong gitu ya. Nah, ada air yang terjebak di situ gitu ya. Tapi itu kentara sekali. Ini karena asli atau karena olahan, itu kentara gitu ya. Jadi biasanya pada ada gelembung atau tidak, yang kedua adalah ada kesan urat atau enggak gitu atau hanya sekedar kaca bening biasa. Tapi jangan lupa ada kaca alam. Yang namanya obsidian. Itu ada gitu. Bukan sintetik ini. Bedanya Pak Sulis yang terlihat? Ya kalau obsidian tidak ada gelembung gitu. Karena proses alam gitu kan. Tapi kalau yang buatan pabrik kaca, pabrik botol dan sebagainya itu karena olahan ada mungkin seperti ini Pak Sulis. Jadi penting bagi kita juga ya sebagai seorang konsumen itu tidak hanya menikmati dari sisi itu sebagai perhiasan saja, sebagai aksesoris saja, tapi ilmunya juga tetap ya harus bisa didapatkan. Jadi biar tidak tertipu, kita bisa mendapatkan satu barang yang luar biasa antik, yang menarik, itu juga penting kita harus mengetahui itu tadi. Satu hal Mbak Ella yang saya perlu garis bawahi ya.
bahwa potensi mineral Indonesia ini sangat kaya, saking kayanya itu dalam tanda kutip penguasa-penguasa perdagangan batu mineral dan batu mulia dunia itu kayak menyembunyikan informasi potensi Indonesia. Oke. Salah satu buktinya ini salah satu buku babon yang orang mineral orang pertambangan apa itu ya. Ini Encyclopedia of Mineral. Di sini ini berisi misalnya tentang susunan unsur-unsur kimiawi setiap jenis batu, bentuk kristalnya, sistem kristalnya seperti apa, terus kemudian tingkat kekerasannya dan sebagainya, difraksinya sinar dan sebagainya, sampai batu jenis itu kebanyakan Ada di mana? ada di mana gitu ya. Iya, benar. Satu buku ini saya tidak menemui satu kata pun tentang Indonesia. Padahal yang namanya opal terbaik di dunia yang jenis white crystal opal itu Ada di from Indonesia. Banten. Oke. Ya, kemudian the best amethyst in the world, kecubung terbaik di dunia itu dari Pangkalan Bun. Tapi ketika saya buka amethyst tidak ada kata Indonesia. Ketika saya buka opal, tidak ada kata Indonesia. Kalsedon yang ake itu hampir seluruh Indonesia ada, tidak ada kata Indonesia. Nah ini saya berharap bahwa teman-teman akademisi itu paham tentang ini. Gitu, jadi Indonesia ini rupanya potensinya luar biasa, tapi sengaja supaya tidak diserbu, sehingga nanti para penguasa mineral itu yang hanya Kalangan tentu saja nantinya. Oke, baik. Nanti mungkin itu bisa kita bahas dalam segmen yang berbeda, Pak. Judul yang berbeda juga, tema yang berbeda. Karena kalau sudah coba mendalami itu tentunya sangat lebih menarik ya. Tapi kembali pada koleksi-koleksi yang sudah ada di sini. Pak Sulis, kalau saya melihat kan dulu awalnya sebelum booming yang namanya batu aki. Itu kalau orang ngomong soal aki itu kan identik dengan sesuatu yang mistis. Anda mungkin bisa memberikan ini dari sisi, apakah memang sekarang sudah murni orang itu kalau sudah pakai batu ake itu hanya sebagai aksesoris atau juga perhiasan saja, Pak? Mbak Ella, kalau saya pakai batu ini batu ini memperlancar darah, Mbak. Artinya kalau ada orang macam-macam tak ketok itu darahnya mengucur. Bukan sugesti ya, Pak ya, bukan sugesti ya. Ya mengucur. Saya jadi tadi membayangkan itu adalah sugesti. Enggak, ini guyonannya begitu. Tapi begini. Oke. Tadi soal ada apa tadi mistisnya dan sebagainya. Ada memang kadang-kadang batu itu yang berisi dalam tanda kutip makhluk halus itu, atau dunia supranatural itu. Tapi tidak setiap batu yang punya gejala aneh-aneh itu pasti ada isinya yang macam-macam. Karena begini, proses pembentukan batu-batuan itu jutaan tahun. Proses pembentukan di alam ini butuh energi. Maka proses pembentukan batu-batuan itu butuh energi ya. Jadi di dalam setiap batu ini terkumpul energi alam. Karena prosesnya jutaan tahun, maka energi alam yang tersimpan di sini besar. Makanya kadang bisa dipakai untuk pengobatan gitu ya. Salah satu contoh ini, jenis batu yang namanya hematit. Ini nama ilmiah ya. Bukan nama yang disebut oleh teman-teman penggemar batu dengan bulu macan dan sebagainya. Itu bukan ya. Hematit. Itu yang tua, kalau dipegang, keluar kayak strum. Itu bukan karena ada bukan isinya mistisnya, tapi ada penjelasan secara ilmiahnya. Energi alam yang terhimpun di batu hemat itu luar biasa tinggi. Gitu. Dan kebetulan unsur-unsur yang terkandung di dalam hematit itu bisa menyimpan listrik itu. Oke, baik. Sayang sekali Pak Sulis, waktu kita sudah habis. Jadi mungkin harus kita tutup dulu, walaupun sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan. Pak Gus, terima kasih. Pak Sulis juga terima kasih. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya tutup pemirsa untuk BBS Talk di malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.